lebih membahagiakan kami selain kami memberikan berita-berita yang panas untuk Anda. Oh, yang Jangan sampai ada bunga yang baru. Cakep, lanjut. Di luar Rumah. rumah. Bagus, aku setuju kamu jadi penyanyi. Kenapa? Emang penyanyi? Oh ya. Suaranya bagus, penyanyi terbaik. Lah kalau ini bukan penyanyi, bintang tamu kita ini. Aktor tapi kemarin lagi sakit, aktor presenter Iya, kemarin sakit guys. Ya, Kayak betul, kamu dia yang ada. sakit ya. Iya, tapi kita pengen tahu apa alasan kemarin dia drop dan dilarikan ke rumah makan ya. Rumah sakit. Bagi Ambiar dia Dwi Andika. Dwi Andika. Ini Rian. Orang lagi sakit ya, Mas Rian. Ya, Aku mau tanya kaki kamu tuh kenapa? karena ini habis operasi, terus ini baru dicopot selang juga di paha gitu. Astagfirullah. Ya Allah. Oh, waktu gue jenguk lu gak ada selang? Kan belum operasi, belum tindakan. Sebelum tindakan. Tapi makasih udah jengukin aku ya. Sama-sama, kita kan bestie. Atit apa sih atit? Atitnya atit apa nanti kita cari tahu, kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Pokoknya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua dikasih sehat sama Allah. Sehat juga, Amin, 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 amin. Lagi sakit juga, ini lagi musim sakit soalnya ya. Betul. Sembuh semuanya, Ujus sembuh ya Ujus. Huh, cager. Kita mau lihat ya. Sembuh ya, sembuh ya. Mudah-mudahan Sembuh. Ujus dapat mukjizat. Sakit dari kecil sehat. Amin, amin. Dwi Andika yang dilarikan ke rumah sakit ini dia. Cager Jus. Huh. Enggak tahu pada saat Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus presenter hits Dwi Andika. Terkenal dengan sosok yang selalu happy dan ceria. Baru-baru ini Dwi Andika dikabarkan kondisi kesehatannya sempat drop hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan yang menjadi perhatian publik saat Jika Jessica menemani dan merawat Dwi Andika yang terbaring di rumah sakit. Kabarnya Dwi Andika mengidap kelenjar getah bening pada bagian pangkal paha hingga harus jalani operasi. Gimana ya kondisinya sekarang? Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Dwi Andika, ya. Coba kenapa ceritain sama kita. Lama lo di rumah sakitnya kemarin, berapa lama sih? Di rumah sakitnya sih total harusnya 14 hari. Tapi aku di hari ke-8 aku minta pulang karena ya emang siapa sih yang betah di rumah sakit ya. Iyalah. Gitu. Terus tapi ternyata dibolehin rawat jalan, tapi dengan catatan adalah karena kan habis tindakan, habis opname, jadi masih pakai selang di kaki gitu. Nah, Jadi pulang masih pakai selang. masih pakai selang karena harus dikeluarin terus kan darah Ada suster ototnya. tiap hari datang ke rumah. Ada rawat jalan juga gitu, dan aku tiap hari ke IGD juga gitu. Iya. Nah, tapi kalau sakitnya sendiri ini tanggal berapa? 24 ya? Ini tanggal 34. Nggak ada ya, jangan gitu dong. serius dong kan dia lagi kasihan. Libur biar nggak berasa. Hari pertama sakit aku inget banget tanggal 22, jadi udah sebulan. Udah sebulan lebih sakit. Ya sejak ulang tahun insert ya. Iya, ulang tahun insert dia udah muyung gitu. Tapi Apa sih pengen muyung? tahu ya, kita tuh kan pada pengen tahu ya, termasuk Sobat Ambiar tuh mau tahu apa gara-gara apa jadi Awalnya. Gejala awalnya tuh tipes. Jadi udah ada beberapa dokter, dan dokter yang pertama adalah menyatakan tipes karena udah cek darah dan segala macam. Oke, jadi kita fokusnya tuh adalah di meriangnya karena sekitar jam 5 sore itu sampai malam tuh meriang banget, menggigil sampai 40, 39, 40. Setiap hari selama 2 minggu tuh kayak gitu terus, kepalanya pusing banget, udah kayak silet di dalam otak gitu ya. Saking pusingnya gitu. Jadi kayak tipes. Jadi fokusnya tuh ke situ, tapi emang Setelah cek darah ketahuan tipes. saya setelah cek darah ketahuan tipes, tapi emang ngerasa kayak nggak enak di sebelah sini karena aku pikir tadinya apa karena overtrain gitu kan, karena Latihan sebelumnya nge-gym. tuh lagi latihan nge-gym lower karena lagi pengen naik gunung kan gitu, terus jadi lari terus biar nggak mau kalah sama Rian Ibrab. Nah terus ya udah, tapi kok tipesnya udah selesai, kok ini tambah bengkak jadi kayak ada telur Bengkak. gitu loh di sini. Mohon maaf, bengkaknya itu kaki sini. Nah di sebelah paha di sini nih, paha. di pangkal paha ya di sini. Iya. Jadi ya udah akhirnya langsung ke rumah sakit dicek. Kayaknya otot gitu ya. Terus akhirnya di MRI juga, di
USG juga, dan ternyata ini ada infeksi jaringan lunak, tapi posisinya dekat ke getah bening, dan juga kan ini saraf semua otot semua. Iya ada di situ. Iya. Sakit pasti. Sakit, terus akhirnya Jadi nggak bisa jalan dong pada saat lagi bengkak nggak itu. bisa. Dari sebulan yang pertama sakit juga kayak udah mulai Pincang, agak sedikit pincang gitu. Akhirnya dioperasi lah. Ih, padahal kamu tuh sempat joget-joget apa waktu ulang tahun. Dioperasi itu isinya apa? Dioperasi. Nah, di operasi itu kan dikeluarin juga kayak ada abses lah ya, tapi di kedalaman segini kalau kata dokternya. Oh, dalam juga dong. Dalam banget. Akhirnya dikeluarin, ditaruh selang karena harus dikeluarin terus. Ya udah, Dokter jadinya ngasih tahu nggak ini tuh apa dan apa nggak boleh apa setelahnya nanti? kalau penyebabnya tuh kayaknya karena mungkin kalau tipes itu kan pasti imun kita turun ya. Oh, jadi Bakteri kemana-mana. masuk, bakteri masuk gitu, dan bakteri itu pengen menemukan di mana titik terminal pemberhentian dan nggak tahu kenapa stopnya di sini gitu. Jadinya akhirnya membuat kubu, menyebarlah, infeksi lah. Tadinya tuh hampir bengkak segini nih gitu. Karena udah memerah semua sampai paha gitu. Tapi ya udah, soalnya pengerjaan opname pun yang harusnya mungkin bisa dilakukan 30 menit, akhirnya 2 jam karena posisinya tuh memang agak serem karena kan dekat ke getah bening. Kamu bius total atau bius lokal? Total. Iyalah nggak bakal kuat jejeritan Wah, pasti. itu pas biusnya selesai, aku sadar tuh sakitnya. Oh, ya? Aku sakit banget, sakit Sakit? banget. Tapi pipis gak ada masalah toh? Gak ada masalah. Tapi alhamdulillah. Belakang juga nggak masalah. Mohon maaf Mas, nggak ada hubungannya dengan kelamin Masnya sakit nggak ya? Gak ada. Ini agak di sebelah kanan, di paha, kaki di paha. Dika, terus pantangannya sekarang apa dari dokter? Nggak boleh apa? Iya, Nggak boleh kayang, nggak boleh. Ya jangan kayang lah dong, mau buat apa kayang-kayang. Nggak boleh, selin nggak boleh. Tapi kamu langsung kerja dibolehin tuh sama dokter. Nah, Kamu kerja. Pasti nggak dibolehin deh sebenarnya. Ya besokannya keluar rumah sakit udah kerja, udah syuting lagi dia. Tapi jujur karena kan aku lagi pengen menaikkan imun juga karena siapa tahu aja bisa menghibur diri. bisa menghibur diri juga. Enggak, jangan ini. Jujur aja emang lagi perlu gitu, maksudnya nggak ada masalah. Perlu juga ya. Itu iya. Iya juga. Karena bayarnya biaya rumah sakit nggak murah, say. Kalau jawabannya naikin imun kan harus pakai duit, jadi emang kita harus butuh. Kalau mau jawab naikin saldo bilang aja. Mohon maaf, sebulan nganggur nggak ngapa-ngapain kan kita juga butuh tabungan yang masuk aja lah, juga. Tapi Dika tadi kamu bilang lagi latihan apa, Jim? Lagi latihan yang ini bukan, kaki. kalau salah yang kaki didorong-dorong ke atas gitu itu. Pilates. Pilates nggak, aku nggak latihan. Bukan yang di tempat gym suka ada apa Oh namanya? iya, buat kaki, leg Ya, yang press. didorong-dorong gitu. Oh iya itu latihan itu, pokoknya Gara-gara semuanya itu. Tapi aku tuh lebih kebanyakan main squat sama lari gitu. Spot gitu loh. Oh itu yang bikin mungkin Awalnya aku pikir itu Oh. karena mungkin kan lukanya di otot kali ya gitu kan. Biasa kalau kita habis ternyata- gym kan kayak gitu ya. Ya, DOMS apa sih delay onset muscle. Imunnya lagi turun, bakteri masuk, Iya, abses makan lah. kurang. jangan terlalu capek, memang kita harus mengejar dunia tapi jangan juga lupakan kesehatan. Makanya Bagus, itu sebuah pesan dari orang yang pernah dirawat 3 minggu di rumah sakit. makanya peganglah harta itu dalam genggaman, jangan di hati. Iya. Luar biasa. Gini kita mau kasih lihat ya, yang di hati kemarin datang menjenguk pantesan langsung cepat sembuhnya. Oh. Jessica datang ke rumah sakit. Yang nafsu nih. Jessica emang lu bener-bener ya. Ini emang bikin konten mulu lu, di mana aja orang lagi sakit juga dibikin Itu konten. tempat Bikin tidurnya. konten justru si Cika. Udah gitu Andikanya tuh yang biasa. Tapi bagus loh, kita itu butuh teman yang kayak gitu. Betul, Jadi terhibur betul, kita. Coba tanya terhibur nggak? Enggak. Ganggu. Kembali lagi ke masalah biaya rumah sakit yang enggak. Ditambah lagi aku takutnya sin gitu nggak jebros gitu. Jika datang tiap hari nggak kemarin? Aduh, Cika. Jika datang tiap hari nggak? Enggak tiap hari juga. Malah dia hampir mau di closing datangnya. Oh, Ya, gitu. pas ya. Hari-hari terakhir, Hari-hari sibuk terakhir. Jika. Tapi karena ya. Justru karena dia datang di hari-hari terakhir makanya kamu langsung sembuh. Teman-teman artis yang datang siapa aja selain Banyak. Rian, selain Cika. Karena kan aku Banyak kan emang ya, tidak. kita nggak tahu ya. Iya, aku emang nggak post selama aku sakit kan aku nggak mau posting di sosial media juga gitu. Iya, Ya. Maksudnya takut riuh aja gitu. Ya udah lagi. teleponin kita lah Mas. Kita bisa menghibur kok. Orang dia nggak mau posting takut riwah, kalian lagi dong. Tapi aku ngerti Tina Sar nyanyi. Kamu nggak ngirimin ini, maksudnya PDF gitu, maksudnya kayak misalkan, guys jenguk aku dong. Enggak. Jika bener gak katanya Jika tuh kemarin pas kamu sakit dia posesif banget gitu. Posesifnya seposesif apa sih Jessica? Iya,
Iya, posesifnya kalau pas lagi sakit ya mungkin dia lumayan rada bawel juga ya untuk kayak ngingetin soal masalah makanan. Apalagi kan aku kan awalnya tipes kan emang kita nggak ada nafsu makan ya. Jadi mau dipaksain dijejelin makanan apapun juga nggak bisa gitu. Betul. Jadi ya udah sampai Lidahnya disuapin. nggak berasa apa-apa. Lidahnya nggak berasa apa-apa. Tadi ada juga tuh adegan yang disuapin gitu. Terus Disuapin ya Cika itu. disuapin aja gitu. Jadi asal Disuapin masuk Cika aja. itu. Karena pahit banget gitu. Dika, berarti kan lebih seringnya di rumah sakit sendirian. Enggak, tapi ada beberapa teman-teman yang datang dan itulah hal yang paling gini. Kadang-kadang kita bisa melihat ya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita tulus itu adalah ya amit-amit pas ketika kita lagi Sakit, susah. Betul. Dan mereka tanpa melihat sosial media, mereka cuma dapat informasi dari omongan aja, terus tiba-tiba datang menjenguk, memberikan surprise, itu tuh ternyata adalah obat terbaik sih. betul. Tapi kita nggak pernah dengar omongan ya, jadi kita nggak tahu benar-benar. Kita tuh nggak tahu Kan kalau dia nggak ngasih tahu siapa-siapa juga. makanya kalau buat teman-teman kalau sakit apa gitu kirim PDF deh, maksudnya biar mereka kan itu senang kalau kita datengin orang-orang. Kalau orang sakit tuh sukanya dibawain apa? Datang aja sih Kalau sebenarnya. aku sih nggak usah, Kalau nggak. datang aja udah senang banget. Oh kalau aku Kak Karin mau dibawain apa? duit. Kalau gua Paling bener duit. duit, Nggak usah bawa makanan, nggak usah apa, nggak Tapi datang. bener. Nggak usah datang, transfer cukup. Bener juga. Jadi kalau bikin bunganya tuh bunga duit mendingan. Iya. Bunga duit, bener. Ada yang bilang katanya gara-gara Cika Jessica energinya dengan joget-jogetan dia akhirnya kamu tuh happy terus bisa pulang. Iya, diperbolehkan Apakah betul karena pulang. energinya Cika Jessica? Tapi memang dia datang di saat waktu yang tepat banget gitu ya. Di saat aku memang pengen minta pulang juga gitu. Dan jika datang, Jadi gue datang di saat yang nggak tepat. itu masih awal-awal ya kayaknya. Justru pas kamu datang pas aku lagi MRI itu tuh. Iya, dia masih pakai kursi roda, dia pakai kursi roda guys. Nggak bisa Iya. jalan. Kenapa di MRI? Emang apa? Di MRI kan Kan mau harus dilihat dicek. apa dalamnya. Oh iya. Karena tadinya tuh udah mikir udah aneh-aneh banget, amit-amit, takut ada tumor, takut Iya, ada iya, kanker, iya, takut iya. ada apa gitu. Jadi kayak udah kemana-mana mikirnya, karena kan ada benjolan gitu. Ini juga mengingatkan aku sama almarhum papa waktu pas kanker juga sama benjolannya kayak gitu. gitu. Ingat papa nggak? Wah, keinget banget. Wah, waktu lagi Papa melo sakit itu, kanker. papa sakit kanker. Aduh ngomongin kanker, aku ingat sama Ibu Ani, ibu asuh aku yang sekarang lagi sakit dirawat. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, kasih kesembuhan, diangkat penyakitnya ya Ibu, sayangnya semangat ya Amin. Ibu. I love Amin you. amin ya Rabbi. Yang lagi sakit. Ibu ya, Ani angkat penyakitnya. Kunchoro. Amin. Amin, ya. Terus dengan juga segala macam, Cika dia berarti datang di saat yang tepat buat seorang Dika. Iya, terus ya dia datang pas energinya juga udah, karena udah selesai operasi juga, jadinya makanya mau heboh-hebohan, mau sampai jungkir balik, mau sampai naik kayak cicak di atas dinding juga ya, nggak masalah gitu, karena ya udah, yang penting aku udah menjalankan operasi itu. Cuman kadang-kadang nih anaknya emang susah, nggak bisa diem, gerak mulu, jadi kena mulu nih, abis operasi lagi bengkak-bengkaknya nyenggol-nyenggol gitu, tapi nggak apa-apa. Dia datang berapa kali? Satu. Satu kali tapi bikin kontennya banyak gitu Satu ya. kali bikin kontennya 10 kali. Dika kalau lagi ke belakang itu duduk boleh kan, bisa kan kalau yang lagi sakit yang ini nggak boleh ngeden atau apa gitu, boleh sama dokter nggak boleh? Boleh. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak, ya, karena tipesnya udah selesai, ya paling harus jaga tetap makanan aja. Ini apa Iya. yang menjadi pertanyaan saya Infeksi itu dia. kan duta bening kan biasanya kebanyakan di sini ya. Ya kenapa bisa di... Ada juga Kak? Ada juga daerah situ. Ini kita mau kasih lihat ya, namanya Cika Jessica bikin konten bareng sama Dwi Andika, Tepuk Sakinah. Ya, Oh wah. komitmen. Wow. Dan dikoko saling kita saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Jadi sudah ada perjanjian menuju pernikahan mungkin ya. Karena udah berani janji Sakinah. tepuk sakinah. Dan itu sebelum sakinah ya. Tapi boleh kan tebusannya sebelum nikah gitu? Boleh. Tapi ada niatan nggak sih untuk mensahkan gitu kalian berdua? Mensahkan kalian berdua. Ya kita lagi pengen fokus S2 dulu, jadi kelarin dulu S2. Lama banget nungguin S2. Emang kenapa kan bisa orang nikah dulu terus S2 bareng? Iya. Kan bisa kan Ya. kalau udah tinggal bareng, apa semuanya udah enak. Enggak, yang penting kan arti kebersamaan tuh adalah ya bisa ada orang mempercayai pernikahan, tapi buat kita tuh adalah yang penting kita sudah nyaman dengan ada posisi seperti ini, jadi ya udahlah kita nggak. Sudah nyaman dengan posisi seperti ini, artinya apakah mungkin untuk lebih serius atau ya udah seperti ini aja? Ya we never know, never say never gitu ya. Cuman
Ya, dia adalah soulmate aku. Maksudnya kemana-mana pun, mau dia kemana, mau aku kemana. Maksudnya dengan kesibukan Akhirnya kita ketemu masing-masing. juga, ya. Toh kita juga akan menjadi suatu ketergantungan juga. Iya, Kita akan soulmate saling kan harus nikah membutuhkan. ya kan. Ika sampai tahu nggak banyak yang setuju sama kalian berdua sampai banyak yang mau open donasi buat kalian nikah. Nih kita mau kasih lihat ya komentarnya. Wow. Yuk kita donasi biar mereka ke KUA. Gemas. Jangan tepuk-tepuk doang, ijabnya juga. Halo. Tim yang udah jadi janda 2 kali, anak 4, masih nunggu kalian sah. Lucu banget sih. Apa perlu netizen demo biar kalian pergi ke KUA? Gemes. Tuh, semua banyak ngedukung. yang mendoakan Ada mau demo supaya kalian ke KUA. Oh. Mana tanggapannya, Mas? Pasti langsung live insert berjam-jam. Aduh, itu langsung 8 jam itu live insert. Ya, seneng lah kalau misalnya ada yang ngedoain sesuatu yang positif. Karena ya apa ya? Gak ada yang gak mungkin ya sesuatu Ya, anggap aja itu doa aja lah gitu. aja. Doa yang baik. Walaupun kemarin-kemarin udah pada diserang, ini gara-gara si Dika nggak berani nih untuk nyatain lebih serius lagi sama Cika gitu. Ya, nggak Cuman gitu ya. toh ini juga sebenarnya bukan pilihan kita berdua ya, karena memang kita pengen menjalankan hubungan yang seperti ini aja. Tapi Dika ditanyain nggak sama orang tua kedekatan kalian? Nah, untungnya aku dibesarkan dari keluarga liberal ya, jadi kayak aku tidak orang tua atau keluarga tidak pernah nge-push aku atas pilihan aku. Iya. Ajaklah orang tua ya. Ya, jadi aku rasa juga dari keluarga Cika juga sama seperti itu. Yang penting tuh ya udah, Bahagia. mereka mah kayaknya seneng-seneng aja ngeliat kita yang kayak gini-gini, nggak pernah menuntut apa-apa. Soalnya kalau kamu nanti bikin acara pesta kecil-kecilan, terus ngundang kita, Kadina juga akan hadir nyanyi. Cipak cipak. Akan hadir menghibur kamu dan Gimana kalau ternyata diam-diam ternyata aku sama Cika udah nikah? Bisa jadi. Coba. ya nggak apa-apa. Sekarang kan banyak hubungan yang di private kan, nggak mau orang lain tahu. Tapi nggak apa-apa kalau kita diinfo udah nikah misalkan, terus kita emang nggak bikin resepsi, kita cuma mau udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah buat Itu kita. yang baik, justru Iya, yang penting kan halal di mata Allah. Allah, iya benar. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Mungkin termasuk Cika sama Dika prioritasnya sekarang ini pendidikan. Kan kemarin juga baru mendapatkan gelar sarjananya. Kita mau kasih lihat momen Dwi Andika dengan gelar sarjana. Ya ini dia. Thank you. Sarjana ekonomi. Itu waktu begitu belum Itu Belum ngerasa apa-apa. Itu mah belum. Nah itu mungkin kenapa tipes juga karena pas kemarin-kemarin kan ya ada acara event gede itu, terus juga skripsi juga, maksudnya terlalu hektik banget lah MTM gitu, terlalu berat. Kalau stresnya lagi tinggi. Apa rasanya sih bisa lulus barengan sama Cika Jessica, sama Kiki Farel juga, barengan sama sahabat yang deket dari zaman dulu sampai sekarang, terus pencapaiannya juga barengan. Ya, ternyata bener ya apa yang dikatakan orang-orang gitu, kita tuh emang harus memilih circle kita seperti apa gitu ya, bisa membangun motivasi kita juga. Dan pertama kali aku mengajak Kiki Farel, Cika Jessica, dan juga ada beberapa teman-teman artis lainnya yang aku ajak yang emang mereka juga udah sempat masuk kelas juga tapi berhenti tengah jalan, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas aku yakin, I knew it, aku bawa mereka itu adalah ternyata saling memberikan apa ya, kayak booster kita di saat apalagi yang namanya kuliah itu kan tentang konsisten gitu ya. Aku udah 3 kali gagal kuliah dan ini adalah kampus yang ketiga, Jadi ya aku dibantu oleh Cika, dibantu oleh Kiki untuk ayo selesaiin. Untuk menjalankan kuliah 4 tahun itu gak gampang, naik turunnya tuh luar biasa. Apalagi sibukan sekarang syuting segala macam, ngebagi waktunya juga kan gak gampang, apalagi kampusnya di Bandung ya. Betul, apalagi ada hybrid juga, ada offline ada online, tapi tetap penyemangat itu penting banget dan kita harus ada di circle yang memang memberikan semangat buat kita. yang membantu kita menjadi lebih hebat ya. Nanti sekarang udah sarjana dong. Sarjana. Iya dong. Sarjana apa? Sarjana ekonomi. Sarjana. Ika kemarin sempat ke makam almarhum. Ya, karena ini adalah sekarang kalau ditanya kamu kuliah buat apa ya? Ya saya juga bingung buat apa, tapi yang jelas saya pengen mendapatkan pendidikannya, udah pasti, mendapatkan knowledge udah pasti, tapi ini adalah kado yang aku persembahkan untuk almarhum Papa karena Papa ingin melihat aku wisuda atau sarjana. Dulu waktu Papa masih ada, almarhum masih ada, apa pesan yang disampaikan almarhum terkait tentang pendidikan kamu? Papa selalu bilang yang namanya kuliah itu, yang namanya sekolah itu, atau gini, seorang laki-laki kita harus mementingkan yang namanya pendidikan karena pendidikan itu adalah fondasi buat kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan kepada, ya kalau punya anak ya gitu, punya anak kita
gimana pentingnya pendidikan kalau misalnya kita tidak punya experience seperti itu gitu. Jadi laki-laki harus bertanggung jawab, laki-laki harus bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, laki-laki harus bisa pintar, harus bisa maju gitu. Jadi itu yang memotivasi aku untuk bisa. Ketika ziarah ke makam almarhum, apa dialog Dika dalam diri setelah lulus? Dialog bersama dengan, bukan bersama ya, dialog untuk atau kalimat untuk almarhum saat itu. Ya aku bilang sama papa, I made it. Aku bisa menyelesaikan ini, dan ini adalah kado untuk papa. Ya semoga papa di surga bangga melihat hasil pencapaian aku. And we are so proud of you. Kita kembali saat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar.